للحديث الأمامي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوى والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب شيخنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن محسن اللتا وثم إلى شيخ علي بارا ثم إلى عمر بن عبد الرحمن اللتاس وثم إلى شيخنا الحبيب أحمد بن الهداد ثم إلى شيخنا عبد الرحمن بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 165. Alamatus sa'ah wa asyratuha. Baca bujang bismillah. Alamatus sa'ati wa asyratuha. I'lam anna waqtal maji'is sa'ati ay qiyamatu mimma tafarrada Allah ta'ala bi'ilmihi fala ya'lamuhu ghairuhu walidha qala sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anha ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili wa qala Allah ta'ala kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa wa amma amaratuha wa ashratuha allati tadullu ala iqtirabiha fahiya kathiratun minha ma dhukira fi hadithi antadila amatu rabbataha. Bas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ala barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, wa asyratuha, dan syarat-syaratnya. Alhamdulillah kita berada di daerah Wali nih, Masya Allah ya. Sahibul Bojong, dimana alhamdulillah ini merupakan bagian dari kegiatan kita ya. Setiap bulannya kita ngaji keliling ya. Tergantung siapa yang ngundang dah ya. Mau yang ngundang di Bojong boleh, yang ngundang di Citayam boleh, di Papua boleh kalau ada yang ngongkosin ya. Alhamdulillah. Yang terhormat guru kita bersama Ustaz Saifullah, mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallah bi'ulumih. Ini dalam rangka apa Ustaz nih? Oh ya. Tadi biasa MC nggak ngasih tahu. Ini adalah hall dari beberapa orang, banyak ya? Oh hallnya nih, ya marhum dah. 1000 hari. Oh masya Allah. Sebelum kita baca kitab, kita baca surat Al-Fatihah dulu buat Bapak Mansur bin Ahmad Rudin Tanjung. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya,
dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua amal ibadah kita dari mulai kita baca Quran, kita baca tahlil yasinnya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amalan buat beliau, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga baca Fatihah buat Arsih binti Arnan, Safridal bin Mansur Tanjung, wa summa ila Muhammad Rasman bin Mansur Tanjung, wa summa ila Hamilamatan binti Sa'ban, wa summa ila Abdul Salam bin Fulan wa salihim wa furuhim anallah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa adwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. I'lam, ketahuilah, anna waqta maji'is sa'ah, bahwasanya waktu kedatangan hari kiamat, ai al-qiyamati, ya, yang benar al-qiyamati, karena kata sa'ati majrur dan mufassarnya adalah al-qiyamati, ya. Wa imma tafarradallahu ta'ala bi ilmi, termasuk daripada ilmu yang hanya Allah yang tahu, ya. Jadi datangnya hari kiamat termasuk daripada mimma ya tafarradallahu bi ilmi, hanya Allah yang tahu, ya. Fala ya'lamuhu ghairuh, maka tidak ada yang tahu tentang hari kiamat selain Allah, ya. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma su'ila, tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tuh. Wa qala Allah ta'ala, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakan ya Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat, inda rabbi, itu hanya milik Tuhanku. La yujalliha, dan tidak ada yang dapat menjelaskannya, liwaqtiha, kapan waktunya, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Nah, jadi dari sinilah bisa dikatakan hari kiamat nggak ada yang tahu illallah, ya. Atau yang kedua, bisa juga Nabi tahu, cuman karena ketawaduannya Nabi nggak ngasih tahu, gitu, ya. Cuman yang zahir daripada teks hadis dan ayat Quran ini, bahwa Nabi juga nggak tahu kapan persisnya terjadinya hari kiamat, ya. Tapi Nabi dikasih tahu sama Allah, ya, akan tandanya. Ini buat kita pelajari, ya. Soalnya kiamat terbagi dua, tulis kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa kiamat sugro? Mati, ya. Kematian. Nah, kita pasti semua mengalaminya, semua orang, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Jadi nggak ada orang yang nggak mengalami kematian sugro ini, semua pasti mengalami. Nah, adapun yang kedua kiamat kubro, ya. Nah, terus fungsinya apa kita belajar tentang hari kiamat? Ya, fungsinya yang pertama untuk mempersiapkan kematian kita, kiamat kita sendiri. Ya, Adil, ya. Adil, sehat. Untuk mempersiapkan kematian kita, ngerinya pulas-pulas mati entah gitu. Iya, gas mati soalnya, ngerinya kan, takutnya kan, ya. Pas salat jenazah langsung gitu. Ya. Ngaji ya usahain, kalau emang adem banget sih mangaunya, ya. Udah adem jauh, ya. Ntar biar pulas makan kebuli dulu, ya. Takutnya merem, tau-tau udah jam 2. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari hari kiamat sebenarnya yang pertama tentang kiamat kita dulu, ya. Kiamat sugro. Agar apa? Lil isti'dad, agar kita bersiap-siap, gitu. Ya. Nah, yang kedua mempelajari tentang apa? Kiamat kubro, ya. Nah, itu agar menjadi keyakinan buat kita apa yang disabdakan Nabi benar, ya. Karena memang kalau orang zaman dulu yang namanya kiamat mah belum ngerasain, ya. Kalau sekarang udah kayaknya udah
tanda-tandanya ya. Tapi saya pernah dengar dari guru saya juga, katanya dulu ulama dulu juga sama. Ulama dulu mengira bahwa kiamat udah dikit lagi gitu. Ya. Karena dari zaman ke zaman bukan malah makin bagus, malah makin buruk. Sehingga orang-orang berkata, oh besok kiamat ya, dikit lagi kiamat gitu. Makin kesini makin kencang nih dengungan kiamatnya, bahkan ada yang nanggalin lagi. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 tuh. Itu saya alumninya kebetulan. Jadi udah kebal ya. Nah kemarin sempat lagi kan 2020 pas corona tuh katanya tanggal 15 Ramadan katanya. Katanya kiamat lagi ya. Aku tuh ustadznya kemana tuh, malu kali ya. Ya. Nah mungkin ntar datang lagi, begitu dari dulu ya. Sampai gini hari kiamat belum datang. Ya. Walaupun perang dunia pertama udah terjadi, perang dunia kedua udah terjadi, yang tinggal tunggu perang dunia ketiga. Ya. Makanya aneh bukan mau nakut-nakutin, bukan. Bisa jadi ente nggak nemuin kiamat, tapi kiamat kubro, kiamat sugro itu udah datang duluan. Ya. Jadi jangan nungguin kiamat ya. Kadang kalau kita pikir gini, masih lama kayaknya. Mau prediksi Ustadz Ono katanya 2050, kayaknya gue masih panjang kayak gitu. Enggak ya, yang namanya kiamat tuh lebih dekat yaitu kematian ya. Nah ini penutup daripada rukun yang keempat ya kan, rukun iman udah, rukun Islam udah, rukun ihsan udah, yang terakhir rukun sa'ah. Ini yang orang lupakan. Kalau kata Habib Abu Bakar Al-Adni ya, beliau merupakan seorang mufakir, bahwasanya rukun yang orang kenal itu cuma 3 ya, iman, Islam, ihsan ya. Sehingga tuh di nomorin tuh 165. 1-nya ihsan, 6-nya iman, 5-nya ihsan. Tuh ada gedungnya di apa? Di mana? Simatupang ya. Tuh 165 Allah tuh. Itu punyanya SQ tuh. Ada yang kelupaan nih, rukun yang terakhir, ruknus sa'ah. Ini yang kelupaan. Bahkan ada ulama mengatakan ya, dari dulu ulama nggak ada yang bahas nih, nggak ada yang bahas rukun ini. Seolah-olah ini beda sendiri gitu. Ya, seolah-olah cuma rukun iman, rukun Islam, sama rukun ihsan. Padahal ada yang ketiga, ruknus sa'ah, rukun hari kiamat. Ya. Disebutkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, namanya fikih tahawulat namanya. Fikih apa? Tahawulat ya. Ini fikih tahawulat ini merupakan pelajaran yang baru saja digelontorkan ya. Tadinya nggak ada fikih tahawulat. Nah, secara garis besar, Habib Abu Bakar mengatakan bahwa ciri hari kiamat adalah 2. Ya. Adalah 2. Sebagaimana yang disabdakan, amma amaratuha wa asyratuha allati tadullu ala iktirabiha fa hiya katsirah. Adapun amarahnya, tanda-tandanya, asyratuha, syarat-syaratnya yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat itu ada banyak banget. Ya. Ini di luar hadis ini itu tanda hari kiamat banyak. Sangat banyak. Nanti kapan-kapan kita buka kalau ada umur insyaallah. Min hamadzu kira fil hadis, diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini nih, hadis Jibril, antaridal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua, antaral hufatal uratal alata, engkau lihat orang yang enggak pakai sendal. Urat, telanjang. Alah, orang susah. Yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ya, ini 2. Ya. Jadi rukun hari kiamat berapa? 2. Yang pertama, seorang budak melahirkan tuan. Apa maknanya seorang budak melahirkan tuan? Nah, ini banyak penafsiran. Ya. Makna zahirnya adalah di mana nanti akan terjadi lagi perbudakan. Ya, nanti. Makanya ilmu perbudakan nggak dihapus dalam Islam. Padahal hukumnya udah nggak perbudakan udah nggak ada, tapi hukumnya tetap ada. Kita bahas dalam fikih masalah zakat orang budak gimana bayarnya, berapa, aurat seorang budak bagaimana, pernikahan seorang budak gimana, itu dibahas dalam hukum fikih, nggak dibuang. Kenapa ada kemungkinan entah terjadi perbudakan lagi? Ya. Bagaimana perbudakan terjadi? Penjajahan, peperangan. Ya kan namanya penjajahan kan dulu, ketika orang dijajah nanti tuh jadi budak tuh dia. Ya. Atau perang nih, yang kalah tersandra, nah jadi budak gitu. Nah, kemungkinan ada kemungkinan. Maka dikatakan di sini dalam footnote-nya ya. Anna dzalika kinayah an kathratis sarari tuh ya, hatta tarida sariyah bintan au ibnan li sayyidiha. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan ya,
nanti akan terjadi yang namanya kerusakan. Ya, kerusakan zaman. Ya, ada kan terjadi kerusakan zaman. Ada juga yang mengatakan ini maknanya adalah kasrah ukukil aulad, ya, banyaknya nanti yang orang yang durhaka sama orang tua dan bapak dan ibunya. Ya. Ini yang lebih tepat ya kalau kata Abu Bakar, ini dua terjadinya. Ya. Yang tadi kan seorang budak melahirkan tuannya, kata beliau kerusakan moral. Kerusakan apa? Moral. Dan orang miskin, orang susah membangun bangunan tinggi, maknanya kerusakan ekonomi. Jadi nggak terjadi hari kiamat sampai dua terjadi, kerusakan moral sampai kerusakan ekonomi. Sekarang udah ada, ya. Dari dulu juga udah ada, cuman banyak nggak gitu, ya. Dulu udah ada orang-orang rusak banyak, dari zaman dulu juga rusak banyak. Ya, ekonomi ancur anjlok banyak, udah negara-negara yang bubar ada. Pertanyaannya udah menyeluruh belum gitu? Ya. Jadi kalau seandainya nanti musola udah sepi, anak-anak pada durhaka sama orang tua itu, ya ini ada, kalau kata Babi Aldo ada kemungkinan ini daripada vaksin itu. Jadi vaksin yang masuk ke tubuh kita itu konon katanya ada benda-benda yang mengandung unsur haramnya. Jadi nggak mutlak bersih. Ya. Nah dari benda yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga badan kita itu tersusupi benda yang haram. Kalau badan tersusupi benda yang haram, mau makanan ke, mau suntikan ke, maka akan merubah karakter kita. Coba aja ente bedain, ada orang nih dididik pakai makanan halal, ame orang dididik pakai makanan yang haram. Kira-kira beda apa sama? Beda. Bengalan yang mana? Bengalan yang haram. Ya. Ini sengaja tuh. Nah, ada yang unsurnya nggak sengaja. Ya, makanya kemarin dibilangin sama Babeh tuh, kalau bisa ya usahakan lah, nggak usah pakai vaksin, usahakan ya. Itu usahakan ya gitu. Kalau memang udah vaksin dan minta sama Allah agar Allah sembuhin, mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal. Karena memasukkan vaksin itu kan sebenarnya memasukkan virus ya, dan kita nggak tahu tuh apa yang dimasukin ya. Nanti silakan nonton aja di channelnya Babir tuh ya, keterangannya bisa merubah DNA bisa memutus ini dan sebagainya lah, luar biasa itu ya. Nah itu ya, makanya bisa mungkin terjadi. Bahkan saya udah survei-surveian ya, di Fatahillah justru. Saya tanya guru-guru, kata guru-guru murid-murid zaman dulu, zaman saya kan tahun 2003 2005 lah gitu. Itu ame murid-murid tahun 2010 ke atas itu beda-beda katanya. Kalau zaman dulu orang yang galak, pentolan masih takut ame guru. Nah terus zaman 2009 10 ke atas nih anak-anak MTS ini udah mulai nggak takut sama guru. Ya, hati guru udah ajakin ribut ya. Bahkan kalau gurunya ngomel, gurunya ngelawan dilaporin polisi. Ya. Nah tuh kenapa kok bisa beda? Apa faktornya? Ya. Kok bisa berubah beda antara anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang? Nah itu mungkin diantaranya makanan. Ya. Ada makanan haram labelnya MUI. Ada makanan haram labelnya MUI halal tulisannya ada. Dulu konon katanya permen Alpenlibe tuh ya, dulu ya konon katanya sakitnya karena diguna-guna gitu. Dengan segelas air putih lalu pas bahaya nggak tuh ya, duit fulus maujud fulus mulus ya gitu. Kita punya produk nih haram, kasih MUI duit kan jalan tuh ya. Ya makanya hati-hati ya, nggak selamanya yang labelnya halal. Kadang ada minyak babi cap onte ya. Minyak babi cap onte, hati-hati. Kadang-kadang orang pakai udang-udang dukun. Ya Ustaz pakai helm tuh. Tuker ya. Nah jadi begitu ya. Jadi ciri hari kiamat datang nanti cirinya adalah di mana anak-anak pada ngelawan namanya orang tua tuh ya. Kalau zaman dulu mah orang nurut sama orang tua, takut sama ustadz pinggir jalan, aduh ustadz ngumpet. Ya. Kalau sekarang ada ustadz diledekin, tat mana tat, tat aja lagi, pantat kali tat. Mungkin bisa jadi.
Ya, bukan anak-anaknya yang salah, tapi ustadznya nggak punya wibawa di mata para murid ya. Karena saya nggak ketemu sih yang begitu, nggak, alhamdulillah ya. Kalau ketemu ustadz, takut langsung pada sholatnya rapi. Ya. Kayak saya kadang-kadang suka telat tuh, sengaja emang saya telatin sengaja. Kalau saya datang maghrib duluan di depan duduknya, memang sih fadilahnya gede. Mana anak-anak pada bercanda. Saya datangnya belakangan, biar nggak apa-apa saya datang belakangan. Anak-anak kecil yang tadinya main-main bercanda masuk gitu. Nah itu perlu dipelajarin tuh. Kenapa kok bisa hormat gitu? Padahal ngaji kagak, belajar kagak sama saya. Belajar kan sama ente kan nih. Bahkan yang nggak belajar sama di markas ikut sama rapi juga. Kenapa itu? Ya. Ada ilmunya, ya, ada ilmunya gitu. Ilmunya apa? Baik aja udah sama anak-anak ya. Anak kecil jangan domelin, ya kasih duit tuh. Ketemu anak kecil, mau nih, mau duit, bagi duit ya. Permen, apaan aja kita punya tuh ya. PS kita bagi PS ya. Kardusnya doang. Kan anak-anak demen sama kita. Orang kalau ada demen, ada girang, malu gak? Malu ya. Jadi anak sekarang sama anak dulu beda caranya. Ngurus anak dulu pakai ditakutin. Takut ya orang dulu. Ya dulu kan ada Pak Haji galak ada kan yang kita kalau minta mangga diomelin, nyolong bunyi. Kalau sekarang mah galakan anak bocahnya, ya, galakan anak, makanya beda caranya ngadepin anak sekarang sama anak dulu beda, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau lihat ada orang hufat. Kalimat hufat itu maknanya hafi. Hafi itu maknanya naplak. Ada ulama namanya Bishr al-Hafi, naplak, hafi, nggak pakai sendal. Ya. Jadi saya punya jamaah main anaknya Hafi. Anak saya namanya Hafi. Oh anak itu naplak ya kayak anak jaten. Naplak. Dulu jaten zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mah keren udah. Keren anak jaten sekarang. Main futsal mulu dia. Rafi status dia. Ya, keren karena anak jaten main. Tuh ya kalau dulu kan itu cara bedain anak pula sama anak jaten. Kalau anak jaten nggak kayak sendal ya anak jaten kayak gitu. Dulu. Ya, kalau matung layangan tuh kalau belum dipegang belum aci gitu ya. Kalau orang puluh standarnya kalau udah kena bambu udah gitu. Baru ditarik dah, dirobekin gitu. Ya. Nah, jadi ada orang naplak. Engkau lihat aurat, ini orang telanjang. Ya. Ini sebenarnya ngejelasin tentang orang Arab. Orang Arab zaman dulu begitu. Nggak kayak sendal, naplak, kagak pakai baju, kadang cuma selempang sorban doang. Ini para penggembalanya. Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba ninggiin bangunan. Ini zaman sekarang udah kejadian. Ya bahkan nih MBS ya, atau MBS ya. MBS tahu Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman. Dia udah bikin statement nih, nanti tahun 2030 Arab nggak seperti Arab yang sekarang. Arab jadi Eropa kedua. Wow. Ya. Jadi Arab Saudi udah jadi Eropa udah keren. Ya. Bahkan sekarang kalau yang sebelumnya udah Dubai, apa tuh Uni Emirat itu gedungnya main tinggi-tinggian itu. Ente kalau lihat luar biasa itu. Eropa karena gedung terbesar itu WTC. WTC Mangga 2 situ. Gedung WTC yang ditabrak tuh ya, tahu kan? Itu kan gedung paling tinggi tuh. Kalah sama Dubai. Oh, Dubai bikin tinggian lagi sampai nembus langit. Sampai kena awan tuh gedungnya. Insyaallah. Tuh nggak mau kalah. Ya nanti bikin lebih banyak lagi nanti. Lentar aja lihat nanti 2030-an dah pokoknya. Nah, itu sebabnya kenapa kok mereka bisa tahu-tahu tiba-tiba kaya, karena minyak yang mereka punya. Jadi dulu belum ada tuh orang tahu di Arab banyak minyak. Setelah orang meliti ternyata di bawah gurun pasir yang begitu panasnya, gersangnya, nggak ada tumbuhan, ternyata Allah masih kasih yang lain. Allah kasih nggak kayak Allah Indonesia kan, masya Allah luar biasa, tanahnya subur, ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini bangku kalau kita tanam tumbuh nih, itu tumbuh bangku lagi nanti. Itu di Arab gersang, nanam pohon apaan nggak bisa. Tapi luar biasa di balik itu Allah simpen tuh kekayaan yang besar, itu minyak. Ya. Maka ini minyak dibeli, dijual sama mereka sampai mereka jadi juragan apa? Minyak. Mereka bisa bikin bangun tuh gedung-gedung yang tinggi lantaran minyak tuh ya.
Jadi ini udah muncul nih, ya. Kalau zaman dulu belum ada. Sekarang lihat, ente lihat Ka'bah. Kata Nabi nggak bakal terjadi hari kiamat sampai Ka'bah itu nanti di sekelilingnya banyak gedung-gedung yang tinggi. Sekarang udah ada belum? Ada. Jangan jauh-jauh tuh depannya tuh Zamzam Tower itu tinggi banget itu. Ya, jauh melebihi Ka'bahnya. Sekarang luar biasa. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada bangunan yang lebih tinggi daripada Ka'bah, semua di bawah Ka'bah. Tuh. Maka kalau seandainya ya mungkin ini kiamat kita lihat tanda-tandanya sekarang udah lebih nyata lagi. Bahkan yang dikatakan istana Dajjal sekarang udah ada. Yang mana tempatnya di dekat daripada kota Madinah. Udah ada istana Dajjal ya. Udah ada istananya. Ya. Yang bangun siapa? Itu yang bangun Amerika. Karena Amerika sama Saudi begini. Ya. Amerika sama Saudi Arabia CS. Jadi kalau bisa dikatakan dekat ya tinggal tunggu aja gitu ya. Cuman jangan begini, kalau dekat ngapain aku belajar nahu, percuma tuh aku belajar nahu Dajjal keluar lagi udah bisa nahu nih Dajjal keluar. Ya aku baru mau ngajar udah keluar aja Dajjal. Belum sempet ngajar kata Aji, udah keluar aja Dajjal. Jangan mikir begitu ya. Sempat juga dulu waktu ceramah di Darul Islah tuh ada kiai bilang kan nanti dia sebelum hari kiamat matahari timbulnya di sebelah barat, terbit di sebelah barat. Dicerita tuh kiai katanya matahari itu sudah mengalami pergeseran gitu katanya nih. Ceramah ini kiai, bener kagak ya kiai menceramah masalah geografi, masalah astronomi mengerti dia. Tahu dari mana YouTube kalian nonton kali ya. Karena emang dengerin aja gitu, sempat terpengaruh juga. Sempat mikir gini ya, udah dah markas gak usah pembangunan lagi dah. Ngapain pembangunan, ntar tau-tau kiamat lagi. Udah capek-capek gitu ngumpulin dana, kiamat. Langsung hancur tuh bangunan kan gitu. Tapi ternyata salah ya, pemahaman itu keliru. Justru kalau urusan dunia, pesan Nabi ya, u'bud ya if'al li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya, bekerjalah untuk dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi kalau beramal untuk akhirat seakan-akan mati besok. Jadi kalau kita ngurusin dunia, bangun rumah, nyekolahin anak, itu udah kayak hidup selamanya. Ya. Antar anak kita sekolah nih. Sekolah kagak ya, jangan dah. 2 tahun lagi kiamat soalnya. Ya. Nggak jadi sekolah anak kita. Ya saya itu. Nggak jadi sekolah, ngapain lu nggak usah kuliah lu. Bentar lagi Dajjal keluar tuh. Ntar Dajjal jadi dosen. Ini kan pemahaman yang salah. Jadi kalau untuk yang namanya dunia, udah bikin aja, bangun aja, jalanin aja. Ya, jangan mikir besok kiamat. Ada yang parahnya lagi. Dengar ceramah Ustadz hari kiamat kan ada tuh ya. Ustadz kiamat ada yang ngomong kiamat mulu, kayaknya kiamat pengen terjadi besok gitu. Sampai ada orang dengerin Ustadz hari kiamat keluar dari PNS. Dinabung ke gunung, bener ke gunung. Sebagaimana hadis. Kan dalam hadis tuh yang selamat nanti yang ke gunung-gunung. Ya pertanyaan udah waktunya belum? Gitu. Nah sekarang kalau belum waktunya ente ke gunung, ngapain ke gunung? Ya. Nah, ini banyak penyesatan ini. Ya. Jadi kalau untuk urusan dunia terus jalani, terus kerja tuh. Tapi kalau untuk akhirat seakan-akan mati besok tuh ya. Nah itulah 2 ciri yang dikatakan dalam hadis Jibril. Yang pertama apa tadi? Kerusakan moral. Yang kedua kerusakan ekonomi itu ya. Warada aidan anna min asyrati saati sugra, dan juga datang dalam riwayat yang lain tentang syarat-syarat atau tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil nih. Kasratal harji wal marj ya. Terjadi yang namanya ya ikhtilat, campur baur laki perempuan tuh. Zaman dulu nggak ada. Kalau zaman sekarang ikhtilat udah banyak ya. Kayak kita ke mall ya. Wow. Ya salam. Nongkrongannya Azmi. Iya. Mana duduk doang beli aqua. Murah-murah katanya situ ya. Murah-murah ya, cuman katanya pada ngondek semua lakinya. Nah baik-baik itu ente. Yang lempeng-lempeng begini ntar. Ikhtilat, banyak terjadi percampur laki dan perempuan. Yang kedua, al-qatl. Terjadi banyak pembunuhan tuh ya. Pembunuhan di mana-mana. Sebenarnya unik.
Nih kita kalau nonton acara-acara kriminal itu sebenarnya kita lagi diajarin berbuat kriminal itu. Ya. Ada orang nyolong barang di mobil, caranya mecahin kaca mobil. Keras gak kaca mobil? Susah gak dipecahin? Susah itu. Kaca mobil tuh intinya pukul susah. Tapi bisa pakai itu tuh. Pakai apa? Iya pakai busi. Diludahin, dilempar. Itu kaca copot. Nah, yang lucu, ini TV nyarin itu reka adegan ulang. Nah, maling nonton kan nih. Nah, boleh bener juga tuh gitu. Jadi itu sebenarnya tuh acara kursus maling gitu. Pelatihan jadi maling itu. Secara nggak langsung. Ya. Orang diajarin cara buruk ya diikutin. Itu. Ya unik ya sekarang banyak banget gitu. Orang-orang menceritakan reka adegan kejahatan sehingga orang banyak yang berbuat jahat. Ya. Kadang-kadang ada orang nggak mikir gitu. Oh, contoh misalnya yang ngebunuh orang. Ada yang pakai kopi apa namanya? Kopi Mirna. Tuh. Ya, kopi sianida. Itu nonton di mana itu? Itu mau ngikutin gitu teh sianida. Ya. Baik-baik tuh ya nonton begituan tuh ya bisa membuat orang jadi maksiat, maka dia nonton yang baik-baik aja. Begitu wa takhribal masajid, di antara tanda hari kiamat dihancurin masjid-masjid tuh, masjid pada hancur. Tatridal itrah ya. Tatridal itrah. Diusirnya para keluarga Nabi. Tuh, ini udah kejadian dulu ya. Di zaman Yazid bin Muawiyah itu kejadian itu, keluarga Nabi diusir-usir dan dibunuh-bunuhin. Pokoknya jangan sampai ada keluarga Nabi. Gitu. Tapi memang luar biasa. Para zuriyah Nabi akhirnya nikah dengan perempuan yang banyak, bahkan Sayyidina Hasan wal Husain bininya ratusan. Asal nikah, semalaman, berhubungan, udah tinggal besok cerai. Datang lagi, nikah, berhubungan, tinggal cerai. Kenapa? Takfirul aulad, memperbanyak keturunan. Makanya keturunan Habaib yang di kamar itu tuh, yang sanad itu begitu banyak itu karena tadi nikahnya ratusan, bininya ratusan. Gitu. Ya, jadi kalau zuriyah Nabi pantas ya. Kalau kita kayaknya nggak pantas ya gitu. Atau aja susah loh. Mau 3, mau 4, pusing pala gitu. Kalau keluarga Nabi Masya Allah emang dari zaman dulu ya. Nah ini terjadi tuh di zaman Yazid bin Muawiyah, di mana keluarga Nabi diusir-usirin tuh. Waqat lahum juga di antara tanda hari kiamat dan dibunuhnya para keluarga Nabi. Ya, kalau sekarang nggak ada sih insya Allah. Wa itu atas sholah tadi ya. Sholat udah disia-siakan. Wal amanah disia-siakannya amanah. Wastihlal al kabair. Dosa besar itu sudah dihalalkan. Ya. Wa aqlar rusya, makan suap. Wa tiba'al hawa, ngikutin hawa nafsu wa ghairu dzalik. Itu tanda kiamat kecil ya. Wa amma amaratu sa'atil kubra. Adapun tanda kiamat besar, al-gharibah. Ya. Al-gharibah, yang dekat, fayajibu iman bihusuliha fi akhir zaman. Maka wajib kita beriman dengan keberadaannya di akhir zaman. Apa itu contohnya? Tanda kiamat besar kadzuhuril mahdi al-muntadzar, seperti munculnya Imam Mahdi yang ditunggu. Imam Mahdi. Ini banyak beredar berita katanya Imam Mahdi udah lahir katanya. Ya. Bahkan katanya orang yang akan bunuh Dajjal dari kalangan anak muda udah lahir. Jadi nanti di akhir zaman itu Dajjal menghadapi satu orang, anak muda. Ini anak muda imannya kuat, dibelek sama Dajjal dari ujung pala sampai ujung kaki. Dibelek. Ketika dibelek, dibangkitin lagi, dihidupin lagi, disatuin lagi, ditanya lagi sama Dajjal, ente mau ikut aneh apa enggak? Ya. Katanya orang, enggak, demi Allah aneh enggak bakal ikut ente wahai Dajjal yang laknat gitu. Nah itu Dajjal habis itu kekuatan hilang tuh. Ya. Habis itu orang ngomong begitu, kekuatannya apa? Hilang. Nah ini katanya anak muda yang ini katanya udah lahir. Ketika lahir, ya ini ada cerita dari salah seorang syekh di daerah Palestina kalau nggak salah. Ada orang ngelahirin, ketika lahir langsung ngomong, ana rojulun ya sayaqtul Dajjal. Aku adalah laki-laki yang kelak akan bunuh Dajjal itu. Itu terjadi tahun 2000-an. Kalau ini anak muda mungkin dikatakan umurnya sebelum 40 ya. Anak muda kan sebelum 40 masih muda tuh. Ya mungkin ya tinggal dikit lagi gitu. Katakanlah mungkin terakhir lahir tahun 2005.
Kalau sekarang berapa tahun umurnya udah? 16 tahun, iya. Kayak kurang lebih gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini berita masih belum begitu jelas ya, tapi udah ada yang ngomong ada salah seorang syekh. Ya, kalau gitu siap-siap dah ya. Yang belum kawin ya. Aku nggak punya dana, ya dana. Kalau belum laku. Itu tanda ya Imamah Mahdi. Yang kedua, khuruj dajjal, keluarnya dajjal. Ini yang paling serem ya. Kita jangan berpikir bahwa kita akan selamat dari dajjal. Orang-orang yang kena dajjal nggak kuat. Jangan dajjal, godaan KJP aja kita nggak kuat. Tahu godaan KJP? KJP buat orang miskin, buat orang susah. Kita nggak miskin, kita nggak susah. Punya anak kita sekolahin pakai KJP. Bohong nggak? Bohong. Namanya doain biar kita jadi orang susah. Kan ada keterangan di situ. Ya. Bahwa orang yang pakai KJP susah tuh. Jangan kalau bisa. Kalau emang masih sanggup ya, bayar gitu. Kecuali orang susah kali mungkin penghasilannya Senin Kemis ya, kadang dapat duit kadang kagak ya, Azmi ya gitu, narik kadang dapat kadang kagak, nggak apa-apa boleh ya. Itu hak kita sebagai rakyat Indo. Tapi kalau kita punya kontrakan banyak 10 pintu, motor Harley, mobil Alphard, gambarnya doang man. Yes. Ya janganlah ya, apalagi Haji bos kita nih yo. Yang punya apa ya? Yang punya soltera, yang punya soltera tuh ya lapak semeter doang sih man. Yang punya soltera nggak boleh ya. Tuh. Itu tipuan dunia itu ya. Kita kadang-kadang ame yang remeh-temeh aja kita kalah. Ame Ahok tuh, ada orang milih Ahok ya. Apa landasannya? Wah Ahok dia bisa membangun kota dengan bagus tuh. Ini nggak boleh kata Quran. Oh nggak apa-apa, yang penting kotanya bagus. Ya, kena yang begini mah dajjal dah. Ya. Jadi gampang gitu. Kalau kita mengukurnya ada orang ya, ame Ahok aja dia nggak kuat, apalagi dajjal. Ya. Udah kelihatan. Kita nih aja nih kita yang nggak milih Ahok, itu masih bisa kepengaruh dajjal. Kita punya anak kita sakit, sedih nggak? Kadang-kadang ngutang-ngutang kita, yang penting anak sembuh. Anak lapar, kadang-kadang kita ngutang-ngutang, yang penting anak kenyang. Ntar di saat itu anak kita lapar tuh, dajjal bikin kota yang nggak mau iman sama dia kering semua. Ya, semua mampet, hujan nggak turun, air nggak keluar dari bawah. Coba ente bayangin, mau masak air gimana, minum gimana, anak kehausan. Dajjal tawarin, mau nggak hujan, mau nggak air. Kalau mau ente beriman sama ane kasih. Ya, udah nggak apa-apa dah, yang penting anak, kena udah. Ya, makanya gitu. Ujiannya berat ya Allah, mudah-mudahan kita nggak ketemu sama dajjal insya Allah ya, kita baru ketemu sama anak buahnya dajjal nih, corona nih ya, ini kan dajjal nih tuh. Wa nuzuli Isa ibni Maryam, dan juga diantara tanda hari kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam ya, turunnya Nabi Isa bin Maryam, dan nanti akan membunuh dajjal ya. Jadi yang bunuh dajjal siapa? Nabi Isa. Yang merangin dajjal Imam Mahdi, cuman yang bunuh Nabi Isa adalah bunuh dajjal adalah Nabi Isa. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, di antara juga keluar Ya'juj wa Ma'juj ya. Ini orang RT 10 ya, Bang Ma'juj. Kalau manggil Bang Ma'juj kayak tuh Ma'juj ini. Yang kemarin ya. Jadi kalau orang Arab tuh, orang Yaman tuh ada yang ngomongnya kalau jim dibaca ya jim dibaca ya, dajajah dayayah gitu. Berarti kalau ya cuma ya Imam Yo gitu. Ya Imam Yo. Dia nggak bisa ngomong jim dia. Ya Imam Yo. Khurujid dabah, akan keluar nanti dabah, hewan melata. Ya, kalau ente mau lihat nih hewan melatanya ya, nanti ada tuh hewan melata yang namanya jasasah. Jasasah itu hewan peliharaannya dajjal. Ya. Itu dalam riwayat astagfirullahaladzim, salah seorang sahabat tuh ya, Tamim Ad-Dari ya, ketemu seekor binatang berbulu. Itu berbulu lebat, gede binatangnya.
Nah itu kalau digambarin mirip binatangnya Avatar Eng tuh. Nah, apa? 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 Hah? Apa? Apa? Itu apa ya? Itu kayak gitu. Aneh pikir, wah ini kayaknya nih binatangnya Dajjal kali ini. Matanya atau berdua deh matanya? Dua, untung dua ya. Fatak tubuh baina ainail mu'min. Ya, mu'minan. Fayudhi'u wajhuhu, maka tertulis di antara matanya orang mukmin mukminan. Maka terang wajahnya orang mukmin. Ya, wa baina ainail kafir kafiran, dan dia menulis di kedua matanya orang kafir, maka jadi kafir. Jadi dia nanti akan ngecap orang, dicap, distempel semua. Yang mukmin tertulis mukmin, terang mukanya. Yang kafir ditulis kafir, gelap mukanya itu. Yang nulis si dabah ini. Wa tulu syams min maghribiha, di antara juga tanda hari kiamat terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Fayughlaqu babu taubah, disitulah tertutupnya pintu taubat. Wa dzalika hina la yanfa nafsan is imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, tidaklah manfaat iman seseorang lam takun amanat min qablu, yang dia tidak beriman sebelumnya, aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia mengusahakan imannya akan kebaikan. Kemudian zuhuri dajjal, datangnya dajjal, munculnya dajjal. Fayamkuth fil ardi arba'ina yauman, cuma 40 hari. 40 hari. Cuman katanya kalau satu harinya selama setahun. Hari pertama tuh lamanya dajjal tuh kayak setahun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau setahun lamanya terus kita sholatnya gimana? Udah, sholatnya tergantung waktunya. Jadi kalau misalnya nanti terjadi nih ya, kalau mungkin jangan sampai terjadi ya sama kita. Satu hari kayak setahun. Itu sehari kayak setahun, panjang banget gitu. Jadi siang lama, siangnya lama. Nah itu dajjal bisa kemana-mana tuh, karena panjang tuh waktunya. Ntar kalau waktu masuk waktu zuhur jam 12 udah sholat zuhur. Kalau masuk jam 3 asar. Kalau masuk jam 6 maghrib, meskipun masih terang. Ya, masuk isya isya, meskipun masih terang. Karena satu hari kayak apa? Setahun. Hari kedua kayak sebulan. Hari ketiga kayak seminggu. Hari keempat udah kayak hari-hari biasa sampai 40 hari. Itu, ya. Itu lamanya dajjal di bumi. Kemudian wa kharabil Ka'bah, rusaknya Ka'bah. Ka'bah hancur. Ala yadai Habasyah, di tangan orang hitam. Ba'da mauti Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa mati. Jadi ketika Nabi Isa mati, itu masa damai banget. Udah nggak ada keributan, saking damainya orang kagak pergi haji. Ya, saking damai. Dan saking damainya ketika nggak ada orang pergi haji, Ka'bah dihancurin, nggak ada yang sadar. Itu. Warafil Quran fil masahib was sudur, diangkatnya Al-Quran dari mushaf dan dari dada. Ya. Fala yabqa fil ardi ayatan, maka enggak ada lagi tersisa di bumi ayatun, maka enggak ada lagi satu ayat pun yang tersisa di bumi. Diangkat demi Allah semua ayat. Ini jauh dari kita, masih banyak penghafal Qurannya. Kemudian zuhururih, munculnya angin yang berhembus. Takbidu ruha kulli mu'min, yang mencabut semua jiwa orang mukmin. Jadi nanti nih kita semua mati nih. Ya, Azmi nyium udara tuh angin, mati. Ya, Jopi mati itu ya, angin. Hatta la yabqa illa syirarun nas, sampai enggak tersisa kecuali orang-orang jahat. Nah ya. Ya tajaharuna taharujal khumur, yang mana mereka menjaharkan minum khamar. Fa alaihim taqumus saah, maka mereka lah yang terkena hari kiamat tuh. Ya. Jadi hari kiamat kubronya itu yang hancur itu, yang dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalah, itu enggak dirasakan orang mukmin sama sekali. Kenapa? Orang mukmin udah meninggal duluan. Ya. Wa fil hadis la taqumu saat, tidaklah terjadi hari kiamat ala ahadin, atas seseorang yaqulu Allah Allah, yang dia masih bilang Allah Allah Allah. Ya. Jadi orang yang mukmin, yang masih syahadat, yang masih sholawat, yang masih zikir, kagak bakal ngerasakan hari kiamat tuh ya. Jadi begitu ya, selama masih ada majlis. Kemarin kita pikir kan gini ya, waktu corona itu kan biasa ada majlis Rasulullah, ada yang baca zikrul jalalah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Malam Selasa libur, MR nggak ngaji. Malam Rebo, malam Kemis, yang biasa majlis di mana Burdah, malam Rebo kan MR libur juga. Malam Jumat libur juga. NM begitu juga ya gitu. Mempersempit
majelisnya. Ya. Ditambah Mekah sepi. Nah tuh ya. Muncul tuh Ustaz hari kiamat tuh. Udah nggak ada zikir Allah lagi nih gitu. Ya, nanti ada pembaiatan di Mekah. Ada gak yang baiat? Nggak ada itu. Ya. Nah ada indikasi yang kedua gini, udah kalau memang tandanya selama masih ada Allah nggak bakal kiamat, udah terus ente Allah aja Allah. Makin jauh kiamat. Tapi dia mengatakan, nah kalau gitu nggak kiamat dong. Ya. Maka ketetapan Allah pasti akan terjadi bagaimanapun caranya. Ya. Kayak contoh gini, orang sedekah panjang umur gak? Orang silaturahim panjang umur gak? Nah kalau sedekah silaturahim panjang umur tak nggak mati dong. Ya. Mau mati nih, waduh sakit deh sedekah panjang lagi umurnya. Mau mati silaturahim panjang lagi umurnya. Lah kan nggak mati sampai ketemu Dajjal deh. Nah bagaimana terus matinya? Orang ini akan mengalami takdirnya, pasti akan mati. Ya. Sama kayak dunia. Kita mungkin memperlambat dunia dengan cara tuh berzikir Allah. Kan kata Nabi, selama masih Allah nggak bakal hari kiamat. Tapi tetap kiamat bakal terjadi. Ya. Bagaimana kayak caranya Allah bikin orang pada nggak bilang Allah gitu. Ya. Jadi ingat ya, ketetapan Allah pasti akan terjadi. Meskipun kita hindari, ente mau sedekah 100.000 kayak kalau memang di tengah jalan kecelakaan. Ya. Ente mau beramal 1 miliar kayak kalau memang sakit. Gitu. Karena sakit sedekah nggak bisa menolak takdir Allah. Ya. Dia hanya bisa meringankan. Jadi kalau ente sedekah bedanya ente sakit, cuman sakitnya ente nggak rasain. Tuh. Kalau ente sedekah, ente kecelakaan, cuman kecelakaannya nggak bikin pusing ente. Ya, semuanya enak, bahkan dapat berkahnya. Ente kecelakaan, yang nabrak perempuan, cakep lagi. Ya. Pas ditabrak, aduh. Enggak apa-apa sakit mas? Enggak, sehat. Udah mas saya ajak ke rumah ya. Ajak ke rumah. Rumahnya orang kaya. Bapaknya udah tua, sakit-sakitan lagi. Ente dinikahin sama dia. Itu namanya tabrakan membawa berkah. Kalau besok nyari mana? Tabrakan dong. Ya kita kan nggak tahu zaki gitu kan itu. Ya. Jadi ya Allah alamnya kayak kisah. Ada kisah terakhir kisah. Ada orang jualan. Pagi-pagi jualan kayak bubur gitu. Pagi modal gocap bikin bubur. Kalau bubur nggak banyak modalnya. Pas keluar dari gang rumah, tiba-tiba ada mobil kenceng banget, nabrak tuh gerobak ya. Jatuh itu buburnya jatuh semua. Memang karena yang nabrak orang kaya dan juga nih orang kayanya tanggung jawab. Akhirnya turun, Pak, apa Pak? Ya Allah ya, ini dagangan saya tumpah, saya baru keluar pengen dagang, ya Allah. Udah Pak gini. Gerobaknya saya ganti, terus buburnya saya ganti semua. Ya udah nggak usah Pak, enggak bener. Dikasihlah duit 1 juta buat gerobak, gopek buat buburnya. Ya. Pulang ke rumah, baru banget keluar langsung pulang. Kata istrinya, ya Allah bang udah pulang aja. Ini tuh dapat duit, alhamdulillah. Lah ini man duit ditabrak nih, gerobak ditabrak. Tapi dapat duit kan bang? Iya. Udah besok tabrakan lagi deh bang biar dapat duit. Alhamdulillah. Itu namanya musibah membawa berkah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimna bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hubah wastur wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilaf
والبنين وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولك نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.